Tahukah kamu bahwa di sekitar Ka'bah sering terjadi keanehan yang menimpa jamaah haji? Kisah-kisah ini benar-benar membuat kita merinding. Simaklah dengan seksama 6 kisah nyata yang saya rangkum untuk kalian. Pastikan untuk tetap di sini sampai akhir agar tidak ketinggalan detailnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah, 6 kisah nyata kejadian aneh di dekat Ka'bah yang pernah dialami jamaah haji dan umrah. Banyak cerita menarik berkembang mengenai pengalaman aneh jamaah haji dan umrah di tanah suci, terutama di sekitar Ka'bah. Namun perlu diketahui bahwa ini bukan hanya sebatas cerita belaka, melainkan kisah nyata yang dialami oleh para jamaah. Sejumlah insiden luar biasa telah terjadi di sekitar Ka'bah, dilaporkan oleh jamaah yang telah mengunjungi Makkah dan Madinah. Kejadian-kejadian ini menjadi perbincangan di kalangan jamaah haji dan umrah, terutama dari Indonesia, yang seringkali merasa terkejut dengan berbagai peristiwa yang terjadi di tempat suci tersebut. Banyak yang menganggap bahwa kejadian aneh di sekitar Ka'bah mungkin merupakan hasil dari tindakan kita sendiri. Bahkan beberapa kejadian tak terduga pernah terjadi di sana. Yang pertama, kehilangan uang. Salah satu kisah aneh di dekat Ka'bah adalah ketika salah seorang jamaah tiba-tiba kehilangan uangnya. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran dan menjauhi dosa di saat berada di sekitar Ka'bah. Kejadian ini dialami oleh seorang jamaah haji beberapa waktu lalu saat sedang berzikir dan berdoa di depan Ka'bah. Tiba-tiba ia menerima telepon dari saudaranya di tanah air yang ingin meminta oleh-oleh dari Arab. Meski sebenarnya ia memiliki uang, jamaah itu mengatakan bahwa ia tidak bisa membelikan oleh-oleh dikarenakan tidak ada uangnya. Maka ketika ia pulang ke tempat menginapnya dan membuka kopernya, dia terkaget karena uang di dalamnya telah hilang tanpa tersisa. Akhirnya ia harus melanjutkan prosesi haji tanpa bekal sedikit pun. Yang kedua, 5 kali pergi haji namun tidak melihat Ka'bah. Salah satu kisah aneh yang dialami oleh seorang jamaah haji adalah ketika ia telah pergi haji sebanyak 5 kali, namun tidak pernah melihat Ka'bah. Ka'bah di Makkah merupakan arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Tempat ini memiliki nilai spiritual yang tinggi, di mana segala ibadah yang dilakukan akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Tentu saja, tempat suci ini juga merupakan tempat di mana dosa-dosa dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sendiri sering mengingatkan bahwa saat seseorang berangkat haji, penting untuk berniat baik dan menggunakan uang yang halal. Namun, banyak orang yang mengabaikannya. Salah satu contohnya adalah seorang jamaah haji yang telah 5 kali melaksanakan haji, namun tidak pernah melihat Ka'bah sekalipun. Baru-baru ini, seorang ibu dan anaknya tiba di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Saat sang anak melihat Ka'bah, ia langsung menangis, sementara sang ibu merasa kebingungan di tempat tersebut. Ternyata, ibu ini tidak pernah bisa melihat Ka'bah selama berada di Mekah. Bahkan, setelah beberapa tahun dan 5 kali naik haji, kejadian ini membuat si anak bingung. Sehingga dia akhirnya bercerita kepada seorang ulama. Ternyata saat ibu itu masih bekerja sebagai perawat, dia melakukan perlakuan buruk terhadap jenazah di rumah sakit sebagai bentuk pelampiasan rasa kesalnya. Sayangnya, ibu tersebut meninggal dunia sebelum sempat bertaubat dari dosa-dosanya. Bahkan setelah dikuburkan, makamnya terus menyempit sebagai akibat dari perbuatannya tersebut. Yang ketiga, sendiri di depan Ka'bah. Kejadian aneh ini terjadi karena virus pandemi yang melanda dunia menyebabkan Ka'bah ditutup sementara dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Penutupan dilakukan sejak 20 Maret 2020
setelah virus COVID-19 merebak di Arab Saudi. Oleh karenanya, tidak seorang pun jamaah yang mendekati Ka'bah, apalagi setelah Makkah lockdown. Beberapa waktu lalu, beredar foto seorang petugas kebersihan sebagai satu-satunya orang yang dekat dengan Ka'bah. Di dalam narasi postingan itu dituliskan bahwa dia adalah orang yang dipilih Allah untuk duduk di sana di saat Ka'bah sangat sepi. Meski Masjidil Haram ditutup oleh pemerintah Arab Saudi, ratusan petugas kebersihan tetap dikerahkan untuk melakukan sterilisasi di area Ka'bah. Keempat, uang tidak halal berujung kesulitan. Kisah aneh berikutnya melibatkan seorang jamaah haji yang menggunakan uang tidak halal untuk perjalanannya. Pakaian ihram yang dikenakan oleh wanita saat haji mirip dengan mukena. Pakaian ihram ini biasanya cukup rapat dan tidak mudah terbuka meskipun ditiup angin. Namun, kejadian yang berbeda terjadi pada seorang jamaah wanita asal Indonesia ini. Dia mengaku bahwa pakaian ihramnya beberapa kali tersingkap saat melaksanakan ibadah haji, meskipun tidak ada angin yang meniup pakaiannya. Kejadian ini terus-menerus terjadi dan membuatnya bingung. Hingga akhirnya dia pun kemudian bertaubat. Ternyata diketahui bahwa uang yang digunakan oleh jamaah haji wanita ini adalah uang haram. Inilah sebabnya mengapa ketika berada di dekat Ka'bah, pakaian ihramnya terus tersingkap. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi dirinya bahwa berangkat haji haruslah menggunakan uang yang halal, bukan justru sebaliknya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, wanita dalam koma. Kisah mengejutkan lainnya menimpa seorang wanita yang jatuh koma saat berada di Mekkah. Cerita ini dibagikan oleh seorang yang telah tinggal selama 9 tahun di Mekkah sambil mengurus jamaah haji dan umroh dari Indonesia. Peristiwa ini terjadi ketika wanita tersebut sedang mengurus rombongan jamaah haji di Bandara Jeddah. Setelah itu, rombongan dibawa ke Madinah dan di sana seorang jamaah wanita tiba-tiba jatuh pingsan. Kejadian ini terjadi saat kedatangan mereka di Madinah dan semua jamaah terlihat panik karena insiden tersebut. Wanita tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit di Madinah. Setibanya di rumah sakit Madinah, wanita ini belum juga sadar. Meskipun dokter telah melakukan berbagai upaya, tetapi wanita tersebut tetap tidak sadarkan diri. Kemudian wanita ini dirujuk lagi ke rumah sakit Abdul Aziz di Jeddah setelah 2 hari. Karena kondisinya yang tidak membaik dan butuh perawatan yang lebih intensif. Namun, usaha tersebut juga belum berhasil. Bahkan setelah proses haji berakhir atau berselang 40 hari dari kejadian awal, dokter menyatakan bahwa kondisi wanita ini masih koma tetapi stabil. Beberapa hari kemudian, wanita ini mulai membuka matanya. Ketika matanya terbuka, wanita tersebut langsung menangis sejadi-jadinya. Melihat reaksi tersebut, pengurus haji menjadi bingung dan tiba-tiba wanita tersebut mengatakan bahwa ia sangat ingin bertaubat. Kemudian wanita tersebut bercerita kepada pengurus haji tentang semua yang dialaminya, termasuk mengapa dia koma selama lebih dari sebulan. Ternyata dia sudah menikah, tetapi tidak pernah mengerjakan ibadah apapun, sholat, puasa, dan amalan-amalan lainnya juga tidak pernah dilakukannya. Selain itu, rumahnya penuh dengan minuman beralkohol. Yang keenam, melihat semua orang berkepala babi di pelataran Ka'bah. Salah seorang jamaah umroh yang sebelumnya pernah menjadi ajudan seorang pejabat di Indonesia mengalami kisah aneh di pelataran Ka'bah. Dilansir dari akun kanal YouTube Muhammad Sofi Awe, saudara sepupunya pernah mendampingi seorang jamaah umroh Indonesia yang merupakan seorang mantan ajudan pejabat. Sesaat setelah selesai umroh, mantan ajudan itu pun bercerita kepada Ismail, nama saudara sepupu dari Mas Awi, panggilan akrab Muhammad Sofi Awe, seorang YouTuber Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Ismail bercerita bahwa dari pengalaman mantan ajudan pejabat saat ikut berhaji dengan keluarganya, ada beberapa hal aneh yang terjadi sejak awal tiba di Madinah. Salah satu keluarga dari pejabat itu di Madinah saat akan pergi ke Masjid Nabawi, dia selalu terserang demam sehingga tidak pernah sholat di masjid.
kata Ismail mengutip cerita mantan ajudan ini. Demikian juga setelah tiba di Mekah, saat akan melaksanakan ibadah umroh, salah satu anak dari pejabat tersebut juga mengalami hal aneh saat akan turun ke pelataran Ka'bah. Jadi, saat akan turun ke pelataran Ka'bah, anak pejabat itu menangis dan kemudian ketakutan. Setelah ditanya apa penyebabnya, dia menjawab, "Kenapa semua orang-orang yang ada di pelataran Ka'bah itu semua berkepala babi?" Ujar Ismail bercerita pengalaman sang ajudan. Akhirnya anak pejabat tersebut tidak jadi melaksanakan umroh karena takut untuk turun ke pelataran Ka'bah dan kembali ke hotel. Mantan ajudan pejabat yang bercerita kepada Ismail ini kemudian menangis dan tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Namun yang pasti menurutnya ada kelakuan dari ajudan dan keluarganya yang kurang baik. Sahabat Tarbiyah Daily, kisah-kisah tadi mengingatkan kita akan pentingnya niat yang baik dan menggunakan uang yang halal saat menjalankan ibadah haji ataupun umroh. Mari sama-sama kita belajar dari pengalaman orang-orang lain untuk menghindari kesalahan serupa. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.